seni rupa. Nah, saya kali ini akan menjelaskan tentang sejarah seni rupa Islam, khususnya di Indonesia atau Jawa Timur. Oke, jadi kali ini aku akan membahas sejarah seni rupa Islam Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, kalau kalian sudah tahu sebelumnya, itu dakwah Islam itu melalui wayang. Nah, wayang itu kan sudah sangat lekat dengan Jawa ya. Dulunya itu wayang diperkenalkan yang masuk di periode Islam itu dengan Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Nah, beliau adalah dalang yang menyebarkan syariat-syariat Islam dengan wayangnya itu. Fun fact-nya, dulu beliau adalah dalang yang tidak mau dibayar, karena maksudnya bayar dengan uang ya, itu tidak mau. Jadi beliau itu hanya mau penontonnya wudhu dan bersyahadat terlebih dahulu sebelum menyaksikan pertunjukan dari wayang yang diperagakan oleh Sunan Kalijaga tersebut. Nah, jadi kali ini aku akan menjelaskan 2 dari 4 punakawan. Yang pertama adalah wayang Semar, yaitu wayang yang pertama kali dipopulerkan, dan yang kedua adalah Gareng. Nah, Gareng ini sendiri katanya sih anak dari Semar ya. Jadi kalau kalian mau tahu, kalian bisa simak video ini sampai habis. Yang pertama, aku akan bahas tentang Semar ya. Jadi Semar itu sendiri mempunyai 3 nama, yaitu yang pertama Ki Lurah Badranaya, dan yang kedua Ki Lurah Nayantaka, dan yang ketiga namanya adalah Jangan Semara Santa gitu. Nah, kalian tahu nggak sih bentuk dari wayang Semar itu sendiri kayak gimana tuh? Nah, pasti banyak yang udah tahu atau familiar dengan wayang Semar itu sendiri karena sangat-sangat menjadi legenda gitu. Kenapa kok menjadi legenda? Karena ini adalah wayang pertama yang lokal gitu. Jadi kayak versi lokalnya dari Mahabharata dan Ramayana yang dulunya itu terpengaruh oleh agama Hindu-Buddha gitu. Nah, aku akan bahas analisis formalisme dari wayang Semar. Jadi yang pertama, yang udah aku mention tuh dari tadi ya kan, yaitu wayang punakawan ini dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga. Jadi senimannya udah pasti Sunan Kalijaga dengan tahun 1443 Masehi, dan ukurannya yaitu 50 x 30. Jadi fun fact-nya, wayang ini tuh nggak ada ukuran pastinya, tapi satu tokoh wayang itu ukurannya di 50 x 30 cm gitu. Dengan tangannya itu dibuat persiku, kayak misalnya nih, kayak ini ke sini gitu kan. Nah, itu dibuat sendiri-sendiri gitu, ini ke sini. Jadi dikaitkan dengan tulang kerbau. Jadi kayak kalian kalau perhatiin di wayang itu ada kayak bukan bintik sih, kayak paku gitu. Nah, itu dari tulang kerbau gitu. Nah, lanjut di medianya itu menggunakan kulit kerbau. Nah, aku akan bahas dari analisis ikonografinya wayang Semar ini. Yang pertama adalah fisik dari Semar itu sendiri. Jadi fisiknya ini menggambarkan sebagai sosok yang tidak jelas, kayak bukan laki-laki dan bukan perempuan, atau bisa dibilang ora lanang lan ora wadon, dan memiliki wajah yang ambigu yang seperti tertawa sekaligus menangis. Jadi wayang Semar ini melambangkan manusia yang paripurna, yang mampu menyatukan suka maupun duka. Perutnya yang besar, perut dan bokongnya yang besar, jadi kayak memiliki 2 simbol dualitas perut, yaitu melambangkan kekuasaan dan pengetahuan juga wawasan. Ukuran perut dan pantatnya atau bokongnya yang hampir sama menggambarkan 2 kutub kehidupan antara timur dan juga barat. Yang dekat, mereka seperti dekat namun tidak pernah bersatu. Ini adalah simbol batas keseimbangan dan kedewasaan spiritualitas dalam menyikapi perbedaan. Yang ketiga, ada posisi tangan dari Semar itu sendiri, yang yaitu tangan menghadap ke atas dan tangan kiri ke belakang, tangan gini. Nah, ke atas itu ada maknanya, yaitu hubungan manusia dengan Allah, atau juga bisa dibilang tauhid. Nah, tangan kiri itu disimbolkan atau maknanya sebagai sedekah yang
dilakukan secara ikhlas tanpa adanya niat pamer gitu. Nah, makna dari tangan kanan ke depan dan kiri tersembunyi adalah itu tadi, sedekah yang tersembunyi dengan memiliki niat yang murni gitu. Nah, tangan ke atas, kiri ke bawah menerima anugerah Tuhan dan menyalurkan kepada sesama manusia. Semua makna ini mencerminkan nilai spiritual Islam. Antara hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan sesama, ini tuh kayak ada gitu ya dari makna tangan tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu jambul dan mustika astagina, yang bisa dilihat itu jambul dari Semar itu sendiri gitu ya, agak ada jambulnya itu di rambutnya. Itu simbol kesaktian dan kewaspadaan. Di dalamnya tersimpan mustika manik astagina, yaitu jimat yang diberikan oleh Sang Hyang Tunggal. Jimat ini tuh diberi untuk Semarnya itu agar kayak hilang gitu, kayak hawa nafsunya dari sakit, kantuk, panas, dingin, demam atau lapar gitu. Itu pokoknya ya tuh tidak lagi merasakan hawa nafsu seperti manusia gitu, yang juga memiliki keteguhan spiritual dan kesiapan mengabdi tanpa pamrih. Kelima yaitu pustika Jomus Kalimasada, atau kayak spirit Islam yang dipegang oleh Semar. Itu kayak pustika yang sakti gitu ya, yang disimbolkan sebagai 2 kalimat syahadat. Nah, pustika ini hanya bisa dijaga oleh orang-orang yang menjalankan 6 rukun iman. Artinya Semar bukan hanya menjadi pelindung dari Pandawa yang aku katakan tadi, yaitu Semar adalah nasihat dari Pandawa, tapi juga pelindung nilai-nilai Islam. Nah, Semar ini atau wayang ini memperhatikan akulturasi dakwah dari Wali Songo atau Sunan Kalijaga. Lanjut ke analisis konseptual wayang Semar. Jadi tokoh Semar ini dalam pewayangan Jawa bukan hanya dikenal sebagai Punokawan atau abdi para kesatria, melainkan menjadi simbol spiritualitas dan moral yang sangat kuat. Perannya dalam masyarakat sangat besar gitu ya, terutama dalam menyampaikan nilai-nilai Islam melalui dakwah kultural. Semar tidak hanya ditemukan dalam naskah asli Mahabharata maupun Ramayana. Ia adalah ciptaan dari Pujangga Jawa. Jadi Semar ini adalah ciptaan dari Pujangga Jawa dan pertama kali muncul dalam naskah zaman Majapahit berjudul Sudamala. Dalam pementasannya, Semar berperan sebagai penasehat dari Pandawa atau Pandawa 5 yang ada dalam cerita Mahabharata gitu, di agama Hindu gitu ya. Nah, pada masa dakwah Wali Songo, tokoh Semar dimanfaatkan sebagai media penyampaian ajaran Islam karena rakyat Jawa sudah sangat familiar dengan tokohnya atau karakternya gitu ya. Tapi kayak diubah gitu dari Mahabharata ke versi Jawa itu sebenarnya agak dirubah, tapi masih familiar gitu di masyarakatnya gitu ya. Nah, awalnya Semar hanya dianggap sebagai abdi dari dewa dalam cerita. Lanjut ke perkembangan ceritanya atau perkembangan tokohnya itu meningkat gitu. Ia selanjutnya digambarkan sebagai penjelmaan Batara Ismaya atau kakak dari Batara Guru. Meskipun kayak fisiknya, tampaknya itu seperti rakyat jelata, tapi Semar adalah bukti makhluk agung bahkan setara dengan dewa. Ada beberapa versi naskah Semar Jawa, yaitu ada 4 gitu ya. Nah, di luar dari semua naskah itu, dalam pewayangan dikisahkan Batara Ismaya sewaktu masih di Hayangan dulu, sebelum turun ke bumi, ceritanya gitu ya, sempat dijodohkan dengan sepupunya yang bernama Dewi Senggani atau Batari Senggani. Dari perkawinan itu lahir 10 anak, yaitu yang pertama Batara Mungkuhan, Batara Surya, Batara Chandra, Batara Patu, Batara Tumboro, Batara Siwah, Batara Kuara, Batara Yamadipati, Batara Kamajaya, dan Batara Mahayanti, serta Batara Darmanasiti. Dalam pewayangan Jawa Tengah,
Semar selalu disertai dengan anak-anaknya, yaitu Gareng, Petro, dan Bagong, seperti yang aku katakan di awal tadi ya. Nah, ternyata ketiganya dari Semar, Petro, Gareng, dan Bagong itu bukanlah anak kandung dari Semar gitu ya. Nah, yang pertama adalah Gareng, merupakan putra seorang pendeta yang mengalami kutukan dan dibebaskan oleh Semar. Lanjut, Petro adalah putra seorang raja bangsawan atau bangsa Gandarwa, yaitu Prabu Gandarawa Raja Bali. Sementara Bagong tercipta dari bayangan Semar berkat sabda Sang Hyang Wenang. Dalam pewayangan Sunda, urutan anak-anak Semar adalah yang pertama adalah Cepot, Dawala, Asrajingga, dan Gareng. Sementara itu dalam pewayangan Jawa Timur, Semar hanya didampingi oleh satu orang anaknya saja yang bernama Bagong. Nah, Bagong ini juga memiliki anak yaitu Besut. Nah, sekarang kalian udah tahu kan gimana wayang Semar itu, cerita-ceritanya, analisis ikonografinya, dan lain-lain. Jadi sekarang kita move ke anak angkat Semar, yaitu siapa nih? Ya, Gareng. Jadi aku akan bahas semua analisis seperti sebelumnya dari Gareng. Oke. Nah, yang pertama di analisis formalisme. Di formalisme ini mungkin keseluruhannya masih sama ya, tapi tahunnya ini berbeda dengan Semar gitu. Karena Semar diciptakan lebih dulu oleh Sunan Kalijaga, seperti itu. Dengan sama senimannya Sunan Kalijaga, tahunnya lumayan mundur. Terus di ukurannya masih sama di 50x30. Lanjut di medianya juga sama gitu ya. Oke, karena kita udah lanjut ke analisis ikonografi dari wayang Gareng atau tokoh Gareng dalam pewayangan. Yang pertama itu bentuk fisik. Tokoh ini membuat simbol-simbol etis dan dakwah dalam tradisi budaya, khususnya budaya Jawa. Tokoh Gareng adalah salah satu dari 4 Punokawan yang udah aku disclaimer dari tadi ya kan. Secara lahirnya Gareng itu ditampilkan dengan berbagai bentuk yang tidak sempurna gitu. Mulai dari kakinya yang pincang, tangannya yang bengkok, matanya yang juling, hingga cara bicara yang cadel gitu. Yang pertama di kakinya, yaitu kaki Gareng yang pincang itu. Bukan hanya sebagai gambaran fisik, kaki pincang ini melambangkan kehati-hatian dalam melangkah. Tokoh Gareng digambarkan sebagai pribadi yang tidak tergesa-gesa, selalu mempertimbangkan keputusan dengan bijak agar tidak terjerumus dalam kesalahan atau kemaksiatan. Hal ini menjadi pesan moral yang sangat bermanfaat atau sangat besar gitu ya di masyarakat atau manusia, karena kita perlu berpikir sebelum bertindak. Kedua, ada di tangan dari Gareng tersebut. Karena tangan Gareng ini cacat atau bengkok, bisa dibilang ciker kalau dalam bahasa Jawa ya, menyimpulkan makna kejujuran dan ketidaktamakan atau ketidakserakahan gitu. Dalam ikonografi Jawa, tangan ciker menjadi simbol manusia yang telah berhasil menahan hawa nafsu duniawi. Oke, maaf tadi tangan ciker dari Gareng ya. Ia tidak suka mengambil hak orang lain dan tidak diperbudak oleh materi. Dengan demikian, tangan dari ciker ini menjadi simbol etika sosial dan spiritual. Yang ketiga, ada mata juling pada Gareng, menyimbolkan kemampuan untuk melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Tidak hanya dari satu POV gitu ya kalau kata anak sekarang. Maka mata yang tidak lurus itu justru menunjukkan ketajaman batin dan keterbukaan dalam memahami realitas. Dalam konteks dakwah, hal ini dapat ditafsirkan sebagai anjuran untuk tidak lagi bersikap yang fanatik gitu, melainkan terbuka dan menerima perbedaan dan mencari perbedaan kebenaran dari perspektif yang lain. Keempat, ada cara bicara dari Gareng yang tidak fasih atau bisa dikatakan sebagai cadel, mencerminkan kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Ia lebih memilih diam jika kata-katanya itu memiliki potensi untuk menyakiti hati orang lain. Hal ini selaras dengan ajaran Islam dalam dakwah gitu ya, yang mengedepankan kelembutan, sopan santun, hikmah, dan menyampaikan kebenaran. Selanjut yang ikonografi kelima, secara keseluruhan dari semua cacat yang ada di Gareng, yaitu dari kaki, tangan, mulut,
nggak ada muka ya, mulut, mata gitu, melambangkan ketidaksempurnaan manusia. Tapi ketidaksempurnaan itu bukan menjadi kelemahan, melainkan kekuatan jika diterima dengan ikhlas dan dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Pesan utamanya adalah bahwa kebijaksanaan dan kebaikan tidak harus datang dari sosok atau tokoh yang sempurna. Jadi, selain ikonografi dan formalisme tadi, saya juga akan mengulas sedikit mengenai kontekstual dari sosial dan budaya dari tokoh Gareng dalam pewayangan Jawa. Jadi tokoh Gareng merupakan sebuah representasi artistik yang lahir dari lingkungan sosial dan budaya, khususnya di masyarakat Jawa dan Sunda. Peran dari tokoh Gareng ini sendiri tidak hanya sebagai pelawak atau penghibur yang melainkan sebagai simbol cita-cita etis yang sangat dijunjung tinggi sebagai integritas, kehati-hatian, dan kerendahan hati gitu. Dari cacat fisiknya yang digambarkan pada tokoh Gareng tersebut seperti tangan yang cikat, kaki yang pincang, bukan menjadi lelucon atau komedi. Alis Gareng ini digambarkan berasal dari tokoh Satria yang dulunya bernama Bambang Sukudadi. Transformasi dari seorang kesatria menjadi Punokawan bukan merupakan degradasi, melainkan simbol pergeseran dari kekuatan fisik menuju kebijaksanaan spiritual. Hal ini selain dengan falsafah Jawa yang lebih mengutamakan keluhuran batin dibandingkan sekedar keperkasaan lahir. Dalam proses kreatifnya, para dalang dulunya dan bangsawan menjadikan tokoh Punokawan sebagai media atau menyampaikan kritik sosial atau nilai-nilai. Meski berasal dari banyaknya kalangan bawah, tokoh-tokoh ini justru menjadi nasihat bagi para bangsawan atau ksatria, menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu bersumber dari posisi atau kekuasaan. Perlu juga untuk kita ketahui atau kita notes gitu ya, bahwa dalam tradisi Jawa, Gareng sering dianggap sebagai anak sulung dari Semar. Sementara dalam narasi Sunda, ia justru digambarkan sebagai anak bungsu. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana tokoh yang sama bisa diadaptasi sesuai dengan kebutuhan lokal. Apakah untuk penekanan pada nilai moral atau lebih ke sisi hiburan? Secara garis besar atau keseluruhan, karakter dari tokoh Gareng menunjukkan bahwa wayang bukan hanya menjadi hiburan atau pertunjukan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyalurkan pendidikan, media dakwah, serta alat untuk melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat. Melalui sosok seperti Gareng, kita diajak untuk merefleksikan bahwa keterbatasan dari fisik manusia bukan menjadi suatu hambatan. Nah, itu tadi materi-materi yang ingin aku jelaskan dari sejarah seni rupa Islam di Indonesia. Meskipun masih banyak yang belum aku jelaskan tentang wayang Punokawan itu sendiri, tapi semoga kalian dapat mengerti maksud saya gitu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.